weekend pemirsa Rumpino Secret. Hari ini kita akan ngobrol bareng 3 pasangan artis dari lintas generasi. Akan ada Hetty Koes Endang, Dawia, serta Vior yang mengajak para suaminya. Langsung aja yuk kita saksikan keromantisan Hetty Koes Endang dan suaminya. Bener gak sih Bunda Hetty dan Pak Yusuf saling jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu di pesawat? Ini kan Masya Allah udah menikah 34 tahun ya. Nah kita masih mau tanya-tanya, untuk pasangan sudah menikah 34 tahun, itu masih ada nggak sih yang masih terus diingatkan kepada pasangan ini? Misalnya stop, kurang-kurangin kebiasaan ini, stop, jangan melakukan ini, kayak gitu ya. Kalau gitu langsung kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Waduh. Apa itu? Oke ya Bun, udah dulu, kita mulai sekarang. Atau stop, Oh ya, apa? Oke. Atau suamiku tercinta, stop, golf. Oh. Oh. No. No. Oke. Atau, Mama Ya. stop ngopi. aduh, ini udah siang jam ngopi nih. Aduh, nggak boleh Kamu ngopi. sehari bisa berapa kopinya? Bisa 11 gelas. 11 cangkir. 11. Afi nggak nonton kan, nak? Nonton 2 gelas, nak, ini hari, nak. Oke, ada lagi? Oke ya. Atau, stop, catur. Hobinya catur soalnya. Main catur. Kenapa? Bunda dicuekin kalau lagi sibuk main catur. Begitulah, memang sudah alamnya begitu ya. Ya. Biasa kalau kita perempuan kan dipanggil tuh kita langsung jawab gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak nih, para suami lelaki nih, oleh istrinya dipanggil dia lagi mencatur, aduh kalah, aduh. Main caturnya di handphone ya sekarang. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Mama stop kebanyakan WhatsApp. Kebanyakan WhatsApp. Nanya terus ya, di mana? Bulan kapan? Jam berapa? Video apa? Toh itu kan acara toh, aduh acara itu dong. Acara gimana? Itu kan ada banyak acara masuk dong. Oh. Sayang dong. Oh. Kalau nggak boleh WhatsAppan. Jadi atau sibuknya main catur di handphone. Kalau Bunda sibuk ngecek jadwal. Tetap kekinian ya. Oke, sebelum kita ngobrol lagi lebih panjang tentang pengalaman pasangan ini, kita lihat dulu seperti apa sih kebersamaan mereka. Lihat yang berikut. Ada artikelnya juga ya, sudah menikah lebih dari 30 tahun, 8 potret. Nah, tuh dari momen-momen yang sudah dilalui ya. Ini kalau flashback ke zaman ketemuannya ya. Atau benar nggak sih waktu itu Bunda Hetty itu kepleset gitu di depan? Terus atau katanya mukanya lempeng aja gitu, nggak ada ekspresinya. Betul. Betul, itu sebenarnya lempeng, nggak ada ekspresinya, kaget atau terkejut atau apa? Kesel. Kenapa kesel? Berdebuk gitu. Katanya gitu. Copot gitu, zaman copot dong, dulu kan masih zaman copot. 35, 37 tahun. Lata-latanya gitu? Lata, makanya Ato tuh nggak suka orang lata. Makanya sekali ganti, gebrek gitu. Oh, kesel, lebih ke arah kesel. Kenapa kesel? Karena kaget aja. Enggak, orang lagi antrian kan. Di tangga pesawat. tangga Terus? pesawat. Ya tenang-tenang lah. Jangan buru-buru. Gerubah-gerubuk dong. Gitu. Tapi malah jadi deket. Gimana itu ceritanya? Udah ya pas Ato lihat begini, terus dalam hati saya, kamu nggak tahu saya siapa. Masa nggak tahu? Makanya Enggak. nggak tahu. Serius nggak tahu? Apa kita pakai kacamata? Oh. Kacamata. Oke. Kacamata. Terus? Duduklah kita di paling depan, Di bisnis business class, class. Atau di depan, kita di belakangnya, gitu terus? kan. Aduh, ngantuk karena maaf waktu itu kan, maaf ya, saya banyak acara waktu itu. Aduh, jadi full, jadi saya tidur gitu. Tiba-tiba tahu mungkin dia. Dia begini, set, Mbak Hetty, gitu. Mbak Hetty nyebutnya, Mbak Hetty, bukan ibu, Mbak Hetty gitu ya. Mau ke Malaysia, oh iya, iya. Ada Mbak Hetty kan terkenal di Malaysia, aduh nggak tahu saya gitu. Pura-pura dong, gengsi. Terus perkenalan pertama gitu, ya udahlah. Akhirnya ya disitulah. Ya namanya jodoh ya. Jodoh. Ya, Masya Allah. Tapi katanya nggak tahu. Kok tahu tiba-tiba namanya Mbak Hetty? Tanya, Siapa yang kasih tahu? Tanya kan. Ya ingat-ingat ini siapa. Oh, kayaknya gitu. mirip siapa gitu. Setelah kita buka kacamata, kan sudah di dalam pesawat, buka kacamata kan, malu kan kita, ya sudah tahu lah dia. Dia pura-pura ke WC, ke tandas, tandas pesawat, tandas kali tadi, jangan WC, malu. Iya, tandas, pura-pura Tandas, supaya mungkin- balik bisa lihat gitu ya. Sepertinya begitu. Apakah begitu? Ada modus-modusnya ya.
Tapi ini kalau kita lihat sepintas nih, kan kayaknya Bunda Heti tuh lebih wah gitu ya. Betul. Sebenarnya atau lebih tenang gitu kan. Bahkan pertama kali nggak usah buru-buru lah, gerusak-gerusuk. Ini gimana akhirnya bisa nemu cocok gitu? Atau apa yang menarik dari Bunda Heti waktu itu sampai akhirnya mantap nih menikah? Jreng. Lama kayak, ingat-ingat 34 tahun yang lalu, udah lama banget. Namanya sudah jodoh, Allah mempertemukan, Iya. ya alhamdulillah. Yes. Atau kayak masih mikir deh apa ya gitu ya. Kesehatan. Tapi ngerasa beda banget gitu. Nggak tahu aja, begitu cepat prosesnya. Begitu cepat prosesnya kalau udah jodoh gitu ya. Jadi kalau diingat-ingat alasannya ya nggak ada. Dipermudah aja semuanya. Atau kalau tadi kan lihat ini Bunda kan penyanyi. Masih rajin gitu latihan. Tadi aja kalau sebelum nyanyi ya pemanasannya Jangan buka kartu, ngagetin gitu. Wah, gitu. Jangan Juga buka kaget. kartu. Sehari-hari di rumah kayak gitu nggak nih Bunda Heti? Kalau siang oke, biasa kalau mau tidur begitu lagi. Jadi, Oh, jangan gitu dong. Kalau malam begitu lagi, ya. Suka kaget gitu nggak? iya, nggak orang mau tidur. Masih heboh. Sih heboh. Tapi itu yang ngangenin ya atau ya? Kangenin. Nggak Oke mau. lah. Oke. Kalau kita lihat nih foto-foto, ada foto-foto masa ke masa gitu ya. Ini 34 tahun kalau boleh tahu nih. Lewat ini kan pasti ada banyak ya. Seneng banget ada, setiap rumah tangga pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Tahun-tahun terberat dalam 34 tahun perjalanan pernikahan tuh apa? Boleh di-share nggak masa-masa apa? Masa saya kira 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama? Ya, karena pada saat itu Bunda belum pakai hijab. Hijab. Nah, pertentangan selalu ribut itu soal hijab. Soal ya. hijab. Satu soal hijab, yang kedua soal baju. Bajunya masih suka ketat-ketat kan. Nah, jadi saya katakan berhenti aja kalau begitu. Berhenti aja menyanyi, cobalah. Aduh. Berhenti. Jangan. Terus? Boleh terus, tapi ada syaratnya. Perhatikan hal-hal syari itu, gitu. Pakai hijab, pakai baju yang Yang longgar. longgar, ya, jangan yang ketat. Nah, Tapi alhamdulillah kita tinggal di Malaysia sehingga suasana di Malaysia kan mendukung dan mereka semua pakai baju Melayu kan, baju Melayu, ya. Jadi ya terbawa gitu. Jadi itu prosesnya. Jadi awal-awal itu juga ya. ya itulah yang paling Yang paling berat. momen paling penting. Paling penting di awal. Jadi begitu nih kalau dari kita minta saran nih dari muda-muda. Baik, Jadi baik. begitu melewati 5 tahun itu kesananya lebih aman. Alhamdulillah. Ya kan ada keinginan ataukah ekspektasi yang diinginkan lah. Iya. Nah, sebagai suami menginginkan itu ditaatin. Iya. Ya dah, kalau itu ditaatin ya berarti yang lain-lainnya bisa ditaatin juga. Oh, yang lainnya bisa ditaatin. Itu dulu yang pertama. Sementara kan nih Bunda mungkin dari dulu udah biasa mandiri, mungkin ya berkarya, terus menikah. Ya. Punya suami kan harus nurut tuh sama keinginan Ya. suami. Itu gimana beradaptasinya? Kalau Bunda? dibilang mandiri begini, memang Bunda ini orangnya tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya capai. Nah, karena kan sebelum berumah tangga kan Bunda kan didampingi oleh ibu. Ibu adalah seorang manajer, seorang ibu, semua segalanya. Sehingga saya ini anak nurut sebetulnya, Feni. Anak nurut betul, bukan nurut berarti takut, tidak. Nurut taat kepada ibu. Nah, setelah saya berumah tangga tentu saya harus taat kepada imam saya. Iya. Apapun besar nama kita di panggung, tetap dalam rumah tangga untuk saya adalah saya suri rumah tangga. Insya Allah apa yang tidak diinginkan oleh suami, tidak disukai, tentu saya harus turut kepada imam. Karena ibu sudah tiada dan saya sudah menjadi Pak Yusuf, suami saya sudah menjadi imam. Nggak boleh saya lawan. Waduh, boleh. Masya Allah. Jadi waktu itu belum merasa siap berkerudung? Tidak, jadi kita pulang 96 ya Pak ya ke Jakarta. Kita balik kembali 96, dan kita pergi haji, naik haji 96. Alhamdulillah disitulah mungkin hidayah dapat. Apa yang diinginkan oleh tentunya mungkin atas doa di sana pada saat kita pergi haji, pulang itu sudah otomatis. Sampai di rumah, dan kita masuk ke kamar, kita sholat, kita apa semua turun aja itu sudah langsung tutup. Itu 96, alhamdulillah hidayah itu turun. Jadi mungkin atau juga mendoakan ya selain kita harus didoakan itu yang penting. Tentu, Ini itu. ada silakan dibuka. Nah, hadiah, ada mangga hadiah, nuhun. tapi bukan dari aku. Oh, dari Silakan dibuka. dia gebrek.
Nah dia gebrek. Oh, Boleh diceritakan coba gini perlihatkan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Pak, maaf ya. Papa ngasih ke mama waktu itu tahun sebenarnya itu kabur kayaknya. Tahun 94, Pak. Iya. Bacaannya boleh dibacain nggak Bunda? Nah, hati istriku sayang, rajin-rajin sembahyang, berdoa dan bertasbih. Happy birthday Mama Heti, much love Papa dan Amir. Pada saat itu masih ada Amir. Sudah ada. Sudah ada ya? Amir. Kasih ya Pak. Jadi Kalau bukan Papa, Cicing yang ngomong. jadi itu hadiah ulang tahun. Mohon Papa. Salah satu hadiah ulang tahun. Rajin-rajin sembahyang dan bertasbih, berdoa dan Iya. bertasbih. Itu pesannya selalu atau buat istri. Ya. Itu yang penting juga selalu dalam rumah Itu tangga. sangat penting. Sangat penting. Ya. Ada tisu, mana tisu? Belum mata saya mau copot. Kenapa Bunda lihat ini lagi, baca ini lagi, Udah tahu terharu tahun lagi? 94 kan sangat lama. Iya. Udah lama sekali ini. Iya. Masya Allah. Pak, tapi ini terus terang Mama jujur. Mama selalu bawa kemana-mana. Maaf ya Pak. Oke. Tapi di rumpi ini baru kamu buka. Oh, malu, Mama malu. Kenapa malu Malu sih? sama Papa. Kenapa malu? Cicing nangis. Kenapa malu? Kan suaminya dikasih. Iya. Hah? Malu aja bahwa Mama sayang sama Papa. Sayang. So sweet. Kita jadi terharu dan ya ada rasa kayak kok bisa ya gitu. Masih mesra. Papa ini tegas orangnya, tegas. Jadi tidak boleh kita salah ngomong, salah apa, tegas. Punya prinsip. Jadi Bunda ini memang alhamdulillah. Kalau kita cari bahasa Sunda di teangan, pi cek boceken, masalah tuh tidak ada. Tidak ada. Karena intinya sebagai seorang istri harus sabar. Itulah Bunda. Sabar dan bersyukur mempunyai imam. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Atok sendiri istri ini, Mama, apa maknanya dalam kehidupan Atok? Maknanya kehadiran Bunda Heti. Yang pasti itu adalah sunnah Nabi kan. Memiliki pasangan. Tapi pasangan itu harus bernilai. Dan nilai yang paling tinggi adalah istri yang soleh. Saya kira itu. Tidak ada yang lain. Bukan istri yang top, bukan istri yang hebat, enggak. Tapi istri yang soleh, ya, yang taat sama suami. Apa yang Atok rasakan ketika tahu ini satu hadiah dari Atok yang berkesan sekali buat Bunda? Kalau secara kasat mata, kalau secara lihat bendanya gitu, kita melihat ini ya bukan emas, bukan berlian gitu. Kata-kata tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu surah Allah, dan pesan di belakang ini disimpan dan dibawa terus. Apa yang Atok rasakan? Ya, alhamdulillah apa yang diharapkan dijalankan dengan baik, diikutin. Amin. Amin. Oke, yang berikut nih Atok. Kalau kan kemarin Bunda habis ulang tahun. Nah itu kadonya apa? Saya mengajarkan sekarang untuk tidak berhura-hura, ya, tidak usah ada selebrasi, apalagi pakai lilin, pakai cake, itu sudah saya larang. Melarang. Cuman sekarang karena kebetulan kemarin nengok cucu, Arlo Astro, tiba-tiba Afi buat surprise perayaan. terus terang betul-betul dan memang atau bilang tidak ada bikin acara apa-apa gitu kan. Jadi pas pakai baju biasa lagi, baju tidur, nggak pakai ini lagi. Jadi pas masuk kok mati ya lampunya ya. Jadi pas masuk agak kaget juga, ternyata sudah disiapin segala macam, tapi sangat intimate. Sangat ya, Sangat keluarga intimate. aja. Keluarga aja. Oke, terakhir nih Bunda, boleh nggak disampaikan ke Iya. Atok? Atau Papa gitu ya. Kalau nggak ada Papa dalam hidup Bunda, gitu, apa yang akan terjadi? Atau gini, dengan keberadaan Atok itu membuat hidup Bunda menjadi apa? Dan sebaliknya. Ya kalau
dengan keberadaan Ato, Baik, hidup Bunda dengan menjadi... keberadaan Ato tentunya di hidup Bunda ini, Bunda lebih menjadi wanita, menjadi istri belum sempurna, tetapi menuju sempurna. Ingin terus dibimbing. Oke. Karena kalau tidak ada Ato, sosok Ato, sifat Ato, mungkin Bunda ini kan seorang, kembali lagi, Bunda ini seorang leader. Nah, ya. Ya, apapun tidak boleh ada yang kalah. Tetapi Bunda sangat bersyukur, ya Allah, Engkau berikan seseorang pria, seseorang pemimpin untuk Bunda. Mudah-mudahan kita sampai until jannah. Amin, amin. Insyaallah. Ya. Oh. Kasih Pak. Kasih. Atau sebaliknya, atau kalau nggak ada Mama, apa yang akan terjadi dalam hidup Ato? Sejak saya dengan Mama ya, karier saya itu agak aneh, banyak berubah-berubah gitu ya. Saya itu kan sukanya dulu di pegawai negeri, ASN ya. Tapi setelah itu, macam-macam. Macam-macam, karena kenal sini ya kerja di sini, kenal sini kerja sini. Termasuk masuk ke politik juga karena Bunda jadi jurkam, tim sukses apa semua. Jadi itu harus saya akui bahwa itu peranan Bunda ya. Saya kan dari Sulawesi Selatan, bisa menang di Jawa Barat kan karena Bunda. Orang kenalnya Bunda kan, Bunda yang juru kampanye. Jadi aneh-aneh lah karya apa tuh. Karier saya itu jadi di luar daripada yang saya bayangkan. Masya Allah. Jadi inilah ya, soalnya namanya suami istri, perjalanan nggak selalu mulus gitu ya. Tetapi semuanya punya perannya masing-masing dan Allah takdirkan masing-masing itu saling melengkapi, saling menguatkan, saling membuka jalan yang lebar gitu. Jadi Betul. tadi kata Bunda, bersyukur pasangannya ditakdirkan seperti apa, itu yang kita syukuri. Aduh, romantis banget ya pemirsa. Nggak mau kalah banget deh sama pasangan-pasangan muda zaman sekarang. Nah, ngomongin pasangan muda, kita akan ngobrol juga bersama Dawiyah dan Muhammad yang sudah menjalani biduk rumah tangga selama 6 tahun. Kira-kira kebiasaan apa sih yang ingin mereka stop dari pasangannya? Kita sudah bersama dengan Dawiyah dan suaminya Muhammad, dan mereka berdua langsung kita masukkan ke ruang gelar perkara. Waduh. Nah, menikah berapa lama? 5 tahun lebih ya? Iya, hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Oke, sekarang silakan sampaikan kepada pasangannya masing-masing. Tolong misalnya gini, suamiku kurang-kurangin lagi nih. Istriku stop melakukan ini ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Dawiyah dulu. Muhammad, stop nyengget-nyenggetin baju di mana-mana. Stop Dawiyah, marah-marahnya, Oh, suka ngomel. ngomel. Oke, Dawiyah. Lagi. Stop fashion show. Hah? Fashion show? Karena dia tuh sehari bisa ngabisin baju berapa banyak. Oh, ganti-ganti melulu. Oke. Stop juga main handphone terus. Aduh, apa lagi aku? Stop, nggak bisa diem, gajak gijik, kagak betah, kayak ada pakunya pantat. Stop juga kamar mandi lama-lama. Enak lagi gitu. Apa lagi ya? Pasti sambil nonton, main handphone. Stop, engkau mencuri hati. Stop apa lagi ya? Banyak yang mesti di stop dia pokoknya. Apa? Stop, nggak mau ribet. Ini nggak orang kagak mau ribet banget nih, sumpah. Stop juga kalau nangis. Oh, stop juga, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng nangisnya. Oh ya ampun, so sweet banget sih. Gimana nggak cengeng kalau aku dijahatin? Kamu emang dia kalau nangis biasanya kalau pas apa sih? Wah, ditinggal nangis. Oh, ditinggal kamu nangis. Tinggal jalan kelamaan nangis. Serius? Iya. Terus kamu katanya emang bener nih kalau kita lihat Karena kan kita belum ada mainan kan, terus kan aku sepi sepi gitu loh. Aku kan berharapnya tadinya menikah itu tuh menjadi teman hidup yang kita tuh bisa ngapa-ngapain bareng. Tapi ternyata laki-laki itu memang nggak bisa kita harapin untuk selalu ada stay gitu. Kalau aku tuh kan senangnya ayo deh kita kemana, ayo deh kita ini. Kalau dia tuh kayaknya kayak punya dunianya sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang bete aja tahu gini kan, tau gini apa yo? tahu gitu aku apa gitu. Aku nempel dia terus ya. Kan dia bilang tahu ini kayak stop gijak-gijik katanya gitu. Wah, kita lihat dia pendiam kok ya. Coba
kita lihat ya. Ini kompilasi kamu kalau bikin konten TikTok juga kayaknya suami kamu pendiam, nggak gijak-gijik. Coba kita lihat yang berikut ini. Ya ampun, ini kalau di situ di konten kalian muka kamu kan cuma gini doang, diem gitu ya. Karena kalau kena kamera begitu tuh. Oh kamu Tegang. kalau kena kamera begitu, kalau nggak ada kamera? Kalau nggak ada kamera justru ulahnya ada aja. Tapi Ada setiap aja. kali aku udah ngerekam dia diem-diem dia sadar gitu loh. Kalau nggak ada kamera mah ada aja. Ntar dia pakai jilbab, ntar dia pakai daster, ntar tahu-tahu keluar dia pakai wignya sama zaman dulu. Ada aja Sambil nyanyi. gitu. Pakai topi golep. Ntar, pokoknya ada aja. Ntar kalau nggak legging aku apa dia apain gitu. Ada aja. Cuman aku tuh nggak pernah bisa Berhasil keambil ya? gitu. Mungkin kalau yang suka lihat story aku di IG mungkin ada lah ya beberapa yang sempat keambil. Tapi kalau yang ini tuh aduh susah banget. Dia tuh sadar kamera banget. Jadi Oh kesel. sadar kamera tapi langsung jaim ya. langsung nggak mau terlihat annoying gitu. Kenapa sih Pak takut viral? Bukan takut viral, emang begitu Kan foto udah aja pernah kita viral. tegang begitu. Oh foto aja. Di foto. Kalau pegang mic langsung gini nggak? It's itu habis guys ya. Belum. Anaknya mungkin. Anaknya mungkin. Nah, oke. Ini kan Davia juga sempat cerita nih katanya sekarang dia tuh jadi satpamnya kamu gitu ya, kontrol mau kemana gitu supaya ya nggak bergaul, Iya. nggak kembali ke pergaulan yang lama, Iya betul. Manusiawi. manusiawi. Mungkin dikhawatir. Ya kan kalau kita jamnya nggak Mama kadang pulangnya malam kan telepon tanya di mana ini. Kalau Cecak dia terus, ya? nggak di kalau dia nggak nelfon kita bingung. Oh justru kamu bingung kalau dia nggak nelpon. Kok dia nggak nelfon gitu loh. Kok nggak dicariin? Gitu. Ini kan udah 6 tahun nih pernikahan ya, hampir 6 tahun ya. Hampir Masya Allah. Kamu jalan. menggambarkan seperti apa sih perjalanan pernikahan kamu ini sekarang? Wow. Gimana? Pernikahan ini luar biasa ya, memang benar yang dikatakan bahwa ini adalah awal dari kehidupan. Ini adalah gudangnya ibadah karena memang semuanya nggak ada yang mudah, menyesuaikan dirinya nggak mudah, ujiannya juga luar biasa. Gitu kan, ada aja kayaknya kita udah berusaha atur hidup segimana ininya tapi ada aja gitu. Dan maksudnya kadang dari kitanya nggak ada masalah, dari luar nggak ada masalah, kitanya Dari yang dalam. ini. Jadi emang rumah tangga tuh luar biasa, tapi ya kembali lagi bahwa niatnya karena memang untuk beribadah, ya artinya kita coba terus menyesuaikan diri dan terus-terusan gimana ya cari solusi ya gimana ya gitu. Kalau kamu sendiri, gimana melihat istrimu yang setia mendampingi kamu, susah maupun senang? Alhamdulillah dia mendampingi saya, lebih sayang banget sama saya. Emang kamu nggak sayang sama saya? Nah, barusan ngomong mah. Oh iya. Terus? Ya orangnya, masya Allah ada. Masya Allah. Apa yang kamu, Oh. apa yang baru kamu lihat dari Dawiyah, sisi Dawiyah setelah kalian menjalani pernikahan? Kan kalau waktu pacaran mungkin beda ya, tapi setelah mengalami berbagai hal Kalau bersama dibilang pasti pacaran nggak sebentar, 2 sebentar, bulan. 2 bulan. Oke. Ini apa yang baru kamu tahu? Artinya baik, tulus. Hatinya baik, tulus. Kayak gitu. Makanya akhirnya dia memilih yang tulus daripada yang mulus. Yeah. Dawiyah dan suami emang definisi cinta yang setara ya pemirsa. Saling setia dan mendukung dalam keadaan suka maupun duka. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan ada pasutri muda yang gak kalah romantis dengan 2 pasutri sebelumnya. Stay tune hanya di Room Pinus Secret.